karakteristik sifat atau juga apapun yang berkaitan dengan subjek. Kalau siswa kan ada beberapa variabel. Tadi misalnya tadi ya. Iya, siswa. Saya tadi motivasi. Motivasi, Jadi terus kita akan bicara unit analisis. betul, ya. motivasi. Siswa guru. Ya, siswa berapa guru. Banyak sampel sama kepala sekolah, ya? betul. Kalau tadi menggunakan ini sama ini kan berbeda. Iya, betul. Ya. Iya, unit analisis kan itu sama. Iya, betul. Iya, yang ini beda kan? Iya. Jadi nggak bisa dua-duanya kan? Tidak bisa, makanya satu. Betul. Karena begini, ibaratnya itu linear itu gitu. Betul. Mempengaruhi. Ya kan? Ini tadi prestasi. Betul. Hasil belajar. Ya kan? Bedanya apa sih hasil belajar dengan prestasi? Ya nanti ada konsepnya beda. Ya, bedanya beda otomatis ya. Diperoleh kan. Betul. Perolehan kan bisa 3 dimensi kalau di pendidikan. Iya, betul. Ya kan? Ya, hasil belajar ya kalau ini prestasi ya. MT, siswa kan. Betul. Ini tadi apa? Satu lagi. Ini motivasi apa? Ini motivasi siswa. Iya. Ini satu profesionalisme guru. Ya nggak mungkin lah. Beda ini kok. Iya, benar. Maka tadi saya bilang berarti masa yang menilai profesionalisme guru kan? Ya, artinya apa? Kalau mau begini, linear itu berarti siswa. Betul, paham. Ya. Ini mau guru. Iya, betul. Prestasi kerja. Ya, prestasi kerja kan prestasi ngajar. Iya, ini tadi iya betul. Kalau ini dikatakan misalnya ini tadi kan sebenarnya kayaknya ini pemberian motivasi. Pemberian motivasi oleh siapa? Oleh guru. Bisa diukur gitu? Enggak lah, ini aja motivasi mengajar guru semua. Berarti di sini motivasi mengajar guru aja. Guru semua. Iya. Memahami. Jadi kalau ini ada di siswa, bisa ada lagi yang di luar tadi misalnya metode kan di luar. Iya, bukan ini ya, subjeknya. Iya. Jadi tapi kalau mau pengaruh ini, ya berarti bukan survei. Nggak mungkin lah menguji pengaruh survei. Iya. Pengaruh ini harus diujikan, diperlakukan eksperimen. Lalu menggunakannya 2 jalur tuh. Begini. Ini tempatnya misalnya sebelah ya. Sebelah misalnya tadi ini ada metode pengaruh. Metodenya kan ada 2 misalnya. Metode diskusi sama ya kan. Ini apa misalnya motivasi belajar. Itu 2 jalur. Beda ya. Berarti dia harus 2 ini ya analisisnya ya. 2 jalur itu artinya ada jalur ke sini, jalur baris. Jadi kan kalau di di analisis jalur ANAFA kan ada 1 jalur, 2 jalur. 2 jalur. Ini kan 1 jalur nih. Kalau ini 1 jalur nih. Ini tidak pakai jalur lah. Ini mah pakai kalau ini kan regresi. Ini eksperimen. Kecuali ini misalnya ini yang jalur ya. Ya, jalur. SD, SMP, SMA ya. Ya kan ada berapa nih? Iya, SMK betul. Ini kan namanya kan datanya data nominal ya kan. Nah, ini misalnya motivasi. Itu 2 jalur tapi survei kan. Eksperimen. Ya survei ya, bukan eksperimen ya. Kalau ini survei atau eksperimen? Ini kan survei kan. Cuma ininya yang beda. Ini kan unit analisisnya kan betul. Ya paham. Makanya tadi saya bilang ini berarti yang masa yang menilai profesor itu guru murid kan. Iya. Itu atau tadi ini namanya persepsi siswa. Iya, persepsi. Ada profesionalisme guru baru. Baru ya persepsi ya. Ini persepsi terhadap metode bukan pengaruh. Jadi persepsi ya. Iyalah. Berarti di sini ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu dia bisa digunakan misalnya pengaruh pemberian motivasi oleh guru dan profesionalisme guru gitu. Tapi di sini nggak mungkin juga ke prestasi siswa ya. Prestasi kerja ya guru semua gitu. Maksud saya sebenarnya ganti. Ini juga motivasi ngajar. Ini profesionalisme ya kan. Ini prestasi kerjanya kinerja bahasa ini kan kinerja bahasa manajemennya. Berarti yang diteliti berarti ini ya guru jadinya. Iya, makanya subjeknya diganti karena subjeknya subjek muda. Oke. Ini memahami ini nih. Konsep memahami ini. Variabel. Kalau salah memahami, salah ngukur. Nah, misalnya nih, mungkin lebih praktis nih Pak nih. Saya terus aja, saya dengarkan aja karena kekeluaran itu memang bagian dari belajar. Gitu. Iya, benar. Haruslah. Bisa gini Pak Dokter. Saya pengen yang paling banyak ini kan tadi ya prestasi nih. Prestasi. Ujung itu pokoknya. Iya. Enggak, kan justru yang dibahas kan ujung dulu ya. Iya. Nah, oke. Dari sini kemudian kan kita ingin tahu tentang proses belajar itu dipengaruhi oleh apa saja. Internal, eksternal gampang. Ya, coba. Internal itu apa tadi? Motivasi variabel yang melekat pada siswa. Iya, siswa itu motivasi itu.
Eksternal itu kan bisa tadi belajar, metode belajar, terus juga bapak guru juga mungkin ya. Tapi kalau ini tidak mungkin disurvei, ini harusnya dieksperimenkan. Kalau yang ini nih yang luar, media. Oh, dia nggak bisa ya? Ya nggak bisa persepsi lah. Oh, iya misalnya gini, pengaruh, misalnya itu media terhadap proses belajar, nggak bisa tuh. Diterimkan, eksperimen. Sekarang buat lihat pengaruh dosen terhadap daya sakit kepala, apa persepsi? Ya nggak bisa sih, harus iya. Karena apa? Karena ini eksternal di luar siswa. Berarti banyak yang salah dong kita. Enggak mungkin disurveikan. Iya. Jadi kalau kita tuh sering misalnya nih pengaruh misalnya metode pengajaran dan media terhadap hasil belajar. Tapi metode eksperimen yang digunakan. Dia nggak bisa pakai survei. Ya enggak lah, masa ini tanggapan. Berarti persepsi sebenarnya ya. Ya iya, itu yang bedanya dalam metode sama itu harus jelas. Ya, coba kalau metode kuantitatif tadi kan kuantitatif kan bisa survei. Ya betul. Non survei. Survei ya betul. Saya ngajar tuh. Survei kan eksperimen. Eksperimen betul. Ya kan. Nah, tadi kalau ini variabelnya di luar, ya kan, ya dibuktikan lah variabel tadi yang media, ya kan, media, ya kan, sumber belajar, ya kan, media kan banyak, metode banyak. Kayak gini aja modelnya yang tadi, yang ANAFA. ANAFA ya. Mau berapa coba metodenya yang mau dibuktikan? Pembandingnya berapa? Obat sakit kepala berapa? Sama ya. Logikanya itu. Jadi harus eksperimen ya. Masa persepsi nggak bisa. Iya, rata-rata aja persepsi di Barat kebanyakan itu di sini tuh sebenarnya benar tuh persepsi sebenarnya ya. Tapi bagus, makanya harus belajar nih. Seriusnya harus. Mau belajar, yang lainnya yang bikin. Iya, misalnya tadi karena contoh yang di internet misalnya tadi itu kan tadi ada. Saya tadi mau saya panggil tapi ya nggak apa-apa sih, sebenarnya justru bagus juga. Ya, karena saya kan langsung. Jadi misalnya tadi tuh kalau ada yang di situ tuh misalnya dari jadi judulnya gini, pengaruh motivasi belajar siswa dan profesionalisme guru terhadap hasil belajar. Ininya ya. Jadi sebenarnya dia bukan profesionalisme guru ya. Tapi persepsi siswa. Berarti diganti ya, jadi persepsi siswa aja gitu. Atau operasionalnya yang diinginkan. Ya karena memang betul saya pikir juga tadi awalnya ini kan tadi pemberian motivasi. Karena unit siswanya. Ini ada 30. Ya. Guru berapa? Ya paling kalau 30 paling 1 atau 2. Iya. Kalau guru SD ini guru kelas Pak cuma 1. Iya. Lebih sederhana. Ya, oke, kembali ke sini lagi nih. Kalau umpamanya di sini misalnya kita ganti nih ya, tapi tetap mungkin nggak nih di sini adalah pemberian motivasi atau mungkin metode pembelajaran. Ini metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Kemudian di sini metode pembelajaran harus itu tadi ya. Ya tadi kan beda ininya, beda tadi itu yang ranahnya ya. Sama ini ya. Variabel ada internal, ada eksternal. Variabel gitu aja. Jadi kalau internal itu survei, kalau eksternal itu harus eksperimen. Iya, sesuatu yang di luar, ya kan harus dibuktikan pengaruhnya itu kan bukan pendapat. Berarti misalnya nih pengaruh pendidikan keluarga. Itu beda. Kalau ini kan pola asuh. Siswa itu kan punya pasangan. Ini kita mau begini. Siswa kan punya orang tua. Iya. Ya kan pasangan orang tua. Orang tua kan ada pola asuhnya. Pola asuhnya. Ya kan ini kan diterima ke sini. Iya. Ya kan siswa A orang tuanya A. Siswa B orang tuanya B. Kalau ini guru berapa? Dia pasangan ya. Iya, kanan kiri segala kanan gitu. Iya. Jadi beda kasusnya itu. Kalau kayak gini masih bisa berarti ya? Bisa, karena dia mengalami di sini oleh orang tua yang berbeda. Kalau guru cuma satu. Iya sih. Ya kan? Lagi kalau profesionalisme guru kan tadi kan profesionalisme apa yang profesional, sosial itu kan. Ya, kayaknya cuma satu kali nggak mungkin. Kalau mau diluruskan ininya dulu nih paling gampang. Mau penelitian siapa atau guru kah, mau ke siswa kah, ya kan? Atau mau yang lain, mau sekolah, misalnya tadi media ya kan,
Nah, baru di sini menentukan mau variabel yang apa, kalau ini siswa apa saja, guru apa saja. Itu logika sederhana, jangan begini campur. Iya benar. Luar biasa. Terus kalau mamanya kita ingin tahu ini sebenarnya buku-buku di mana tuh yang ada kalau begini-begini? Itu belajar khusus lah. Belajar khusus ya. Tapi masa kayaknya persen nggak ada cari-cari itu. Dia kalau metode udah metode aja gitu. Ya makanya kalau iya betul. Ada memahami variabelnya yang harus begini. Coba kita batasin lagi nih, misalnya nih, saya mau buat penelitian ruang lingkup nih. Jadi ruang lingkup dari metode penelitian untuk di pendidikan PAI. Iya kan tadi kalau misalnya kita buat taruhlah kuanti. Kuanti, ya, oke. Wali, ya kan? Tadi bisa dengar. Apa sih di kasus di itu kuanti katanya kan? Ya. Nanti ada rujukannya apa? Kalau kenapa dia dijadikan kasus sebagai kuanti? Harus ada bukunya. Oh iya. Siapa ada? Iya harus ada teorinya ya, ada argumentasinya ya. Iya. Oke, sekarang yang kuanti nih, kalau dalam penelitian pendidikan atau survei, otomatis kan, ya survei. Nah, survei itu kan dia kan eksperimen ya. Iya. Eksperimen. Oke. Ada 3 desain kan? Iya. Desain yang kuasi bukan. Yang ini survei kan nanti ada yang pre, ada yang kuasi, ada yang true. True, iya benar. Saya ingat itu sama kuasi. Iya betul. Dan ini kan lebih susah, kayaknya agak sulit ya untuk ini ya. Ini sederhana 2. Kalau yang survei apa aja? 2 aja. Parametrik? Bukan. Ini itu mah udah statistik lah, ngaco. Korelasi komparasi. Nah kita bingung sering kan pasti selalu ini korelasi gitu ya. Komparasi besarnya ini kan ilmu. Ya kalau komparasi kan cuma dia komparasi. Ilmu teori itu menghubungkan 2 variabel. Iya. Ini kan teori di sini dasarnya. Iya. Kita mau membedakan teori. Iya betul. Jadi bukan berarti ini hal yang sangat tabu. Justru ini yang membangun teori di sini. Iya sih, memang kalau kalau di kuanti memang begini sih korelasi. Iya. Oke, kembali ke sini lanjut. Kalau korelasi nih, tadi apa aja korelasi itu? Yang tahu kita kan cuma linear. Kalau bahasa ini asimetris. Ini kan regresi nih, kalau bahasa statistik regresi. Ini regresi yang asimetris, regresi pengaruh. Kalau yang ini korelasi aja. Jadi apa? Korelasi aja. Jadi iya, ini hubungannya. Karena kita suka ketemu korelasi dengan regresi. Berarti beda ya. Regresi itu lanjutan dari sini ke sini membuktikan pengaruhnya. Iya. Oke, ini korelasi itu adalah hubungan. Kalau regresi itu berarti pengaruh. Itu kan ya. Ini simetris, ini asimetris. Iya, kemudian yang parametrik non parametrik. Iya, betul. Bisa di sini. Parametrik non parametrik itu. Misalnya apa? Parametrik itu kan misalnya produk momen. Parametrik serial. Betul. Kemudian yang sperma. Banyak kalau parametrik. Kenapa parametrik? Karena kan datanya. Ya datanya. Data kan ya. Itu komparasi ini. Bedanya ini berdasarkan variabel ini. Bedanya prestasi belajar atau hasil belajar berdasarkan jenis kelamin misalnya. Ya kan? Kan harus ada teorinya. Iya benar. Ada teorinya. Ya. Kenapa secara ini bisa berbeda? Kan harus ada dasarnya secara psikologis. Iya benar. Ini teori, bukan berarti yang kayak gini itu rendah, bukan. Ini karena ini pengujian. Tujuannya kan memverifikasi teori dengan data. Iya. Ya ini teorinya dan datanya benar atau enggak gitu ya. Nah hanya tadi untuk ini misalnya nih ke apa ya, ke sampling misalnya. Jadi sebenarnya teori sampling itu berapa sih sebenarnya? Populasi, ya. Sampel, ya kan? Maka muncullah nanti ada unit analisis tadi. Analisis. Hitungan unit itu kan satuannya apa nih? Mau yang kalau tadi subjeknya ada guru, ada siswa, kan menentukan unit. Iya betul. Jadi satu yang guru-guru, yang satu ini gitu ya. Iya kan gak nyambung. Ya memang nggak bisa ya. Iya. Kalau mau dibuat presentasi deskriptif, berapa persen yang tadi misalnya profesional, profesional. Kalau buat deskriptif, kan harus berdasarkan unit analisis. Iya. Terus kalau namanya saya pengen ini yang pendidikan nih. Jadi kan konsepnya sama. Jangan nggak maksudnya objek-objek pendidikan. Cukupnya tadi kan ada siswa, guru, gitu kan. Kalau itu kan variabel. Ya itu kan objek juga gitu kan. Bukan lain lah, cukup di sini kan pasti kalau siswa ya kan. Kan pasti di sini cukupnya pendidikan kan. Belajar dan pendidikan. Ya cukupnya kan ada belajar,
ya kan? Ya kan? Ya, belajar. Pendidikan secara umum itu gitu. Nggak mungkin misalnya ada tinjauan ekonomi, misalnya latar belakang ekonomi keluarga, ya kan? Atau pekerjaan keluarga orang tua terhadap hasil belajar. Ya kan? Nggak mungkin nih masuk ke wilayah politik kan, itu semuanya kan faktor-faktor prestasi belajar, motivasi belajar, semuanya kata belajar itu digunakan. Kalau guru mengajar, ya kan? Iya, betul. Betul nggak? Iya sih. Jadi komponen-komponen yang ada di proses pembelajaran itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada media tadi kan, ada sumber belajar, ya kan? Ada metode, ada model, ada pendekatan tuh. Ini ilmu sendiri kan, ilmu tentang pendidikan. Iya. Kalau Muhammad tadi ada judul misalnya tadi pengaruh media dan metode pembelajaran. Ya itu kan tadi di luar ini nih, eksternal. Iya, di eksternal memang maksudnya. Itu bisa nggak itu terhadap prestasi belajar? Jangan persepsi lah. Ya, terus pakai apa? Persepsi. Bisa ada treatment lah. Nah, treatmentnya kayak gimana tuh? Treatmentnya kan tadi kalau media itu kan banyak ini. Iya deh. Media kan visual, ya kan? Visual. Media visual. Ada visual suara apa tuh? Auditory. Audio visual. Ada yang gambar aja kan? Betul. Nah, sekarang yang mau diuji yang mana? Yang ini audio visual. Ya kan? Atau mungkin sekarang kalau gabungan itu tuh pembanding, namanya pembanding. Hasil belajarnya ini nih. Hasil belajar ini kalau menggunakan ini. Kalau hasil belajar menggunakan ini, ya kan? Hasil belajar menggunakan ini. Berarti dia nggak bisa pakai survei. Masa sih survei? Gimana ininya? Ya nggak mungkin. Katanya gimana pakai penggunaan media gimana sih? Itu tanggapan. Itu persepsi. Iya, tanggapan. Kalau kita nilainya persepsi aja gimana? Obat sakit kepala itu akan dirasakan kalau dimakan. Betul. Namanya treatmentnya itu. Berarti kalau ada skripsi kemudian judulnya itu pengaruh metode itu berarti kurang tepat. Sebagian kekeliruan di dalam metode riset di kalangan PAI, PTKIS. Saya baca kata saya. Iya. Karena apa tradisi? Betul, saya harus buat tradisi kemenangan itu kualitatif, ini itu kualitatif. Iya, betul. Itu nekat mau ke kuantitatif gitu ya, akhirnya salah. Jadi, data itu harusnya kan data, bukan data tanggapan. Kalau dalam ini data objektif. Pengalaman ya kan data itu. Kalau statistik umumnya ada yang menggunakan yang ini tanggapan. Harusnya kan ini karena kan mengajukan analisis. Gitu loh. Lapangan gitu sebenarnya harusnya bukan persepsi. Masih rendah mas. Iya. Kalau mau nekat misalnya tadi itu. Jadi kita bukan media tapi pengaruh persepsi media dan persepsi tanggapan. Ya misalnya itu tanggapan penggunaan media dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru terhadap prestasi itu bisa. Itu bisa tapi ya maksain dikit gitu. Nah, jadi tadi dari sisi ini ya, dia mau harus seimbang ya. Terus tadi kalau ini diganti misalnya tadi kan tetap siswa. Dia itu karena dia terbuka, jadi mau belajar gitu saya senang gitu, maka saya langsung keliruannya saya. Iya. Jadi gini Pak siswa pintar, kalau udah suhu sih. Enggak, saya juga benar. Jadi ketika pengaruh di sini tuh pengaruh motivasi belajar dan profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa. Gitu kan. Tadi saya pikir saya juga berpikir kalau yang tadi mahasiswa sih ini pengaruh profesionalisme guru dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar PAI. Nah gitu. Coba kalau menurut Pusat Iya, saya sih begitu cenderungnya tadi. Gitu. Nah itu, mohon maaf mungkin kalau saya berpikir juga ini kalau profesionalisme guru, masa siswa menguji apa? Iya betul emang. Iya kan menguji profesionalisme guru. Artinya siswa itu kok bisa dia mengklaim bahwa guru itu profesional apa tidak? Tidak masalah. Tidak masalah. Sumber datanya aja. Maksud data ini ya, ini diperoleh dari mana datanya? Apakah dari penilaian untuk guru, teacher ya, peer teaching, atau dari kepala sekolah? Sumber data. Ya, jadi kalau ditanya metode mengambil datanya gimana? Datanya dari mana? Ini bisa. Yang keliru tadi subjeknya, ya kan? Subjeknya ini kan siswa. Ini siswa. Ini guru. Jadi kalau kita bicara unit analisis kan sama satuannya. Berapa persen? Misalnya profesional.
Iya. Ya kan? Ini kan guru bukan siswa. Kalau ini berapa yang punya motivasi tinggi? Siswa. Iya. Masa Prestasi siswa. ini harusnya kan sama. Jadi persentasenya lemah gitu kan. Bukan, tidak logis. Tidak logis. Misalkan nih ada beberapa guru yang profesional. Iya. Sekarang gurunya berapa coba? Misalkan gurunya cuma 8. Ya nggak mungkin lah. Ini yang namanya korelasi itu begini Pak. Tadi yang saya sebutkan. Tuh, kanan kiri tuh ya AB. Itu datanya tuh sama. Pasangan. Ya kan? Pasangan. Mau 3 tinggal cek aja pasangan. Ya, siswa 1, 2, jadi pasangan data. Itu korelasi itu. Iya sih, saya ngajar juga yang statistika yang ini tuh. Misalnya X1, X2-nya itu kan. Jadi kalau gurunya 8, pasangan datanya ke siapa? Ini ada 30 siswa. Siswanya 30. Iya. Itu logikanya gitu loh. Itu logika praktis. Maksudnya gini, artinya ya itulah yang di lapangan gitu loh Pak Hasan. Iya, makanya saya bagaimana sekarang itu cara biar dari guru 8 itu. Iya, ganti itu subjek. cara berpikirnya kualitatif, benar. Cara berpikir kualitatif mungkin nggak? Yang maksudnya adalah sebetulnya kalau SD itu kan guru kelas. Iya, guru yang ngajar lah ya. Guru PAI. PAI cuma 1. Ya, ini ke SMA. Jadi persepsi siswa terhadap profesionalisme guru itu. Iya, makanya kan saya bilang berarti profesionalisme dilihat dari persepsi siswa. Setiap siswa punya persepsi terhadap gurunya. Itu boleh dalam penelitian. Boleh, cuma kan tidak wajar tidak siswa. Ya iya siswa. Iya, menilai kan. Jadi masa dianggap kan itu kan berarti maksudnya dalam etika penelitian. Kewajaran. Like and dislike berarti gitu ya. Kalau yang ini kepala sekolah kan nggak mungkin kepala sekolah cuma 1 datanya gimana? Gurunya juga cuma 1. Ya kan bukan pasangan. Nah sekarang gini, misalkan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah. Nah sekarang gimana tuh? Terhadap kinerja guru. Gampang sekarang kinerja guru aja. Kinerja guru berarti ke guru ya. Ke guru berarti kan. Kandidat dokter pasti ke guru nih. Tadi kan ada kepemimpinan. Tadi ada juga tuh yang tentang kepemimpinan dan profesionalisme. Ini tuh masih abstrak. Tapi kalau ada gaya kepemimpinan, style ya. Style. Leader style. Maka ini belum menjadi variabel. Seperti misalnya media belajar masih abstrak. Tapi kalau media tulis, nah itu sudah spesifik ya. Iyalah. Sekarang mau apa? Mau style, tipe ya kan? Atau gaya tadi ya, gaya. Mau pakai yang mana? Ya, demokratis, anak itu malah lambat. Misalkan tipe kepemimpinan kepala sekolah terhadap ini misalnya kan ada kinerja tadi. Karismatik. Ya karismatik. Tadi kan demokratis gitu. Kemudian ada transaksional. Ada transformasi. Tiga tipe itu. Kepala sekolah itu 1 Pak. 1 orang. Berarti dia punya satu gaya. Satu gaya. Satu tipe. Logikanya ya. Kalau ini kinerja guru. Berarti perlu berapa Pak supaya bisa menemukan ada ini? 3. Perlu berapa kepala sekolah? Banyak. Ya enggak, ini kan ada 3 tipe ini. Ya iyalah supaya bisa membedakan. Tapi kalau hanya mau sebutkan gaya kepemimpinan karismatik pengaruh terhadap itu bisa itu. Ya harus jelas tapi di sininya. Artinya apa? Nanti ada indikator karismatiknya. Itu apa? Ya ada sih kayak gitu. Tapi kalau semuanya misalnya. Ya berarti butuh 3 sekolah. Butuh 3 sekolah. 3 sekolah. Iya, yang satu karismatik, yang satu pintar. Sosoknya dilawan. Nah, gini sekarang. Bagaimana kita cara menentukan kepala sekolah itu kita lihat 1 karismatik, 2 tipe. Inilah yang namanya nanti ada simulasi intelektual. Ortogonal. Ortogonal. Ini juga nggak dipahami. Iya. Nggak tahu tuh. Saya juga nggak tahu nih. Taunya ortogroup. Ortogonal. Dua. Bivariat kali. Ortogonal itu nanti lebih dari 2. Jadi kalau kita memetakan ini kan lebih dari 2 nih. Lebih 2 ya. Tapi kalau dia 2 misalnya, 2 berarti pakai di
kapal pipa bukan varian, makanya pi kan 2. Pi 2 lah. Ada yang linear. Ini memetakan, mengidentifikasi skalanya itu. Iya. Ya kan soalnya ini kan bisa itu kan dia ketahui kan. Jadi nanti pemetaan terhadap ciri dari kepemimpinan kepala sekolah. Iya. Oleh yang dipimpin lah gitu ya. Kepala apa dia mau masuk? Oh, bukan oleh si peneliti. Ya oleh guru lah yang mengambil datanya. Datanya dari guru lah, dari orang yang dipimpin. Baru peneliti menyimpulkan berdasarkan teori ini. Jadi kalau begitu, jadi dua kali nih ya. Artinya pertama untuk mengetahui tipe guru, baru setelah ketahuan kita turun lagi untuk ambil kinerja. Siapa kinerja yang menilai? Kepala sekolah. Kan ada 30 guru. Nah, maka muncullah tipe A, tipe B, tipe C. Sekolah A, tipe A. Kinerjanya kan sama nih kinerja. Nah, ini bisa berbeda Pak gurunya Pak. Ini yang 30, ini 28, misalnya ini 25. Tidak, kalau komparasi tidak harus sama. Dia harus sama. Kecuali komparasinya. Kalau misalkan sekarang satu sekolah, ya, nggak mungkin lah ngomong apa. Tapi harus dijelaskan, dipastikan. Satu tipe aja. Ya, sebutkan pengaruh, misalnya kepemimpinan, karismatik terhadap, ya kan? Jadi kita ingin menguji tingkat karismatiknya berapa, skornya itu guru kepala sekolah itu berdasarkan kriteria kepemimpinan karismatik. Cuma harus menentukan ya. Kalau tadi misalnya kan ada penelitian tuh pengaruh gak usah pakai gaya ya, pengaruh kepemimpinan sekolah terhadap kinerja guru. Kalau kepemimpinan sekolah ya nggak jelas. Kepemimpinan kepala sekolah bisa tadi, tapi dengan lebih dari dua sekolah. Dua tipe sekolah. Tapi kan kalau mama satu berarti kan dia harus menentukan tadi, berarti kesini lagi tadi tuh maksudnya. Diuji aja langsung, jadi tidak perlu lagi. Jadi kita ibaratnya. Ada uji awal untuk tidak perlu langsungnya sebutkan. Jadi kita akan membeberkan beberapa aspek dan indikator kepemimpinan itu untuk diberikan ini guru. Kira-kira dia apa berapa skornya? Jadi aspeknya itu yang menentukan nanti adalah apakah dia karismatik, apa transaksional, apa. Berarti kalau begini 2 kali Pak. Iya. Ya karena dia harus menentukan itu. Udah datang. Itu aja sih bareng aja. Terus ini bisa kalau kosong. Diputarkan kamera. Komparasi. Tapi kalau ini komparasi independen namanya Pak. Ada komparasi. Nah, sekarang ada rumus ininya enggak?